Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara. Ya, Reki KR Bersuara Mengabarkan Kaltara untuk Anda. Kembali lagi di episode kesekian kali. Ya, saya lupa sudah gitu. Banyak sudah. Sudah beberapa episode ya. Iya, sudah beberapa episode, Mas. Nah, kita tahu di Kaltara sekarang Lagi berkembang pesat. oh ya, perumahan ya. Banyak perumahan yang masuk nih. Masuk ya dari Apalagi provinsi termuda ya pasti dari swasta maupun kedatangan. dari BUMD juga banyak masuk. Nah, kali ini kita pernah membahas perumahan. Betul. Mungkin dari sektor swasta. Kali ini kita membahas perumahan dari sektor BUMD nih. BUMD-nya ya. Iya, BUMD-nya. Nah, dengan temanya mungkin 2020 mudahnya punya rumah ya. Iya, betul sekali. Ya, mungkin kita langsung aja perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Iya, langsung saja. Tapi sebelumnya apa kabar, Mas? Alhamdulillah luar Baik. biasa. Iya, baik. Mungkin langsung bisa memperkenalkan Ya. diri nih. Nama saya Nurul Huda. Saya manajer properti di PT Benuanta Kaltara Jaya, BUMD Persda Provinsi. BUMD Provinsi. Oh, BUMD. Jadi PT Benuanta Kaltara Jaya ini kita dapat SK itu di 2019. Cuman kemarin direksi dilantik bersama pejabat eselon 2 di bulan 3. Ya. Jadi kita efektif berjalan itu di bulan 3 tahun 2020 ini. Jadi kalau dihitung dari sampai sekarang sekitar belum 1 tahun. Belum satu tahun. Ya. Nah, sebelum ke pembahas ke perumahan nih, Ya. BUMD atau PT Benuanta ini bergerak di bidang apa selain perumahan? Jadi kemarin itu pada proses seleksi Pak Direktur terpilih Pak Hairudin Raub itu ingin membawa PT Benuanta Kaltara ini, BUMD provinsi ini fokusnya di bidang konstruksi karena di bidang di provinsi kita yang termuda ini, Provinsi Kaltara kan lagi berkembangnya bisnis konstruksi pembangunan iya. itu dari maupun dari APBD Iya. maupun APBN. Jadi beliau mempresentasekan fokus Benuanta Kaltara Jaya ini konstruksi properti yang berhubungan langsung dengan bidang pembangunan itu sendiri. Jadi diharapkan roda perekonomian di Kaltara bergerak dengan bisnis di bidang konstruksi ini Konstruksi, ya. Dan properti juga tentunya. Properti dan konstruksi Iya. ya. Nah, saat ini PT Benuanta sedang menggarap proyek Sabanar Peace Resident. Ya, betul. Nah, boleh dijelaskan Mas, proyek perumahan seperti apa yang sedang digarap nih? Iya. Jadi Benuanta Sabanar Peace Residence ini proyek pertama di bidang properti dari PT Benuanta Kaltara Jaya ini. Jadi ini konsepnya ingin menghadirkan bagi masyarakat, terutama mungkin target pasar kita itu ASN di Kaltara, ya. karena kan di sini memang masih kekurangan tenaga di bidang pegawai ya, di bidang pemerintah, kemudian di bidang swasta juga saya rasa akan berdampak juga karena dengan adanya pembangunan yang sangat besar di provinsi baru kita ini, kebutuhan dasar dari SDM ini kan tentunya punya rumah karena kita melihat banyak ASN di sini itu masih pada ngontrak, nyewa, ngekos, ya kan macam-macam. Jadi itulah kita coba hadirkan dari BUMD perumahan Benuanta Sabanar Peace Residence ini yang masih di dalam kawasan Kota Tanjung Selor, artinya dekat dengan pusat pemerintahan untuk sekarang. Jadi Benuanta Sabanar Peace Residence ini hadir untuk masyarakat Kaltara pada umumnya dan spesifiknya untuk ASN sebenarnya. Nah, lokasinya sendiri di mana, Mas? Ya, lokasi sendiri ini terletak di
Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Jalan Padaelo. Jadi kurang lebih 100 meter masuk dari Jalan Padaelo. Jalan Padaelo itu kan sudah termasuk jalan poros. Jadi di situ akses masuk dari Jalan Cendana juga ada, Jalan Padaelo ada, dan kemudian Jalan Sabanar. Sabanar lama, ya. Tembus saja Ya, tembus semua. Jadi ada tiga jalan yang bisa diakses dan itu jalan-jalan utama semua. Ya, jadi intinya Benuanta Sabanar Peace Residence ini untuk membantu masyarakat Kalimantan Utara, khususnya pendatang mungkin yang ASN yang ingin mencari hunian tempat tinggal yang pastinya nyaman dan juga terjangkau lah. Betul. Nah, kalau untuk tipe rumah yang disediakan di Sabanar Residence. Iya. Jadi tipe rumah yang disediakan di Benuanta Sabanar Peace Residence ini, kita dari tipe kecil itu ada tipe 36, kemudian tipe menengah tipe 45, kemudian yang agak besar tipe 60. Nah, gitu. Jadi kalau perencanaan kami sih luas lahannya masih sama. Ini yang dari ketiga tipe ini. Jadi 7 kali 14 lahannya dengan tipe yang berbeda tadi ini. Kami pasarkan secara bersama-sama. Ya. Itu Mas, apa yang membedakan antara pembangunan perumahan swasta dengan BUMD sendiri? Jadi BUMD kita nih kan kita tidak bergerak di bidang subsidi. Jadi kalau yang perusahaan pengembang yang saya lihat di sini banyak main perumahan subsidi. Mungkin ada beberapa juga yang main di perumahan komersil. Nah, bedanya tadi ya. Kita membantu para konsumen kita. Artinya dari segi pelayanan kita utamakan karena memang kita ini kan perusahaan plat merah. Artinya kita dibentuk untuk membantu juga, untuk membantu masyarakat juga. Jadi bagaimanapun tujuan kita adalah memudahkan masyarakat Kalimantan Utara dan baik itu menggerakkan ekonomi dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara gitu. Berarti bisa saja lebih murah daripada yang ada ya, yang bisa swasta bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi memang kemarin kan kita survei harga pasar itu kan. Jadi memang harga yang kita tawarkan itu memang kurang lebih lah. Cuman kan kita tawarkan harga ini dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis, kemudian masih bisa lah dijangkau oleh ASN kalau menurut saya. Lebih dekat, artinya lebih dekat dengan perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas dan yang lain-lain, maksudnya kayak pelabuhan gitu kan, itu mudah diakses, mudah dijangkau dari lokasi perumahan kita ini. Iya, kalau fasilitas yang ada di perumahan sendiri apa itu? Fasilitas nanti yang kita tawarkan di dalam rumahnya dan mungkin di sekitar perumahan nanti itu mungkin ada taman mungkin. Ada nanti tempat olahraga mungkin. Jadi nanti di dalam satu kawasan itu karena ini kan kita baru tahap pertama mengembangkannya. Jadi kita perencanaan kita ke depan itu nanti di situ ada pusat kesenian, kemudian ada taman hijau untuk masyarakat di perumahan penghuni kompleks betul. Kemudian juga menyediakan sistem keamanan. Kita menyediakan gerbang masuk itu dengan sistem portal nantinya. Jadi nanti bisa sistem keamanannya itu dijamin. Jadi ada pengawasan CCTV juga. Betul. CCTV juga nanti di setiap sudut jalan pasti ada demi kenyamanan dan keamanan konsumen yang tinggal di kompleks kita. Ya, kalau fasilitas rumahnya sendiri nih? Fasilitas mungkin secara umum saja air PDAM sudah masuk karena kita sudah komunikasi sama PDAM. Di sini itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa akan masuk nanti jaringan PDAM di sana. Kemudian listrik, fasilitas listrik juga. Kemudian nanti ada promo-promo bagi yang yang calon konsumen yang mendaftar untuk di bulan ini. Oh, di bulan pertama ya? Ya, bulan pertama. Karena ini terus terang kita baru pasarkan di bulan ini. Ya. Nah, kalau kisaran harga? Kisaran harga jadi dari mulai tipe terkecil itu sekitar 200
50 jutaan itu harga kredit. Jadi kalau teman-teman bisa cash, mungkin nanti ada cashback dari kami. Kemudian tipe terbesar itu sekitar 400 jutaan. Jadi masih sambil melihat harga pasar ini kan, untuk harga Berarti masih bisa berubah itu Mas? Masih bisa. kemungkinan masih bisa. Apalagi kalau cash pasti agak Ya, lebih rendah. cash ada cashback dong. Ada. Ya, gitu. Nah, dari yang menarik dari X-Banner ini ada saya lihat itu Ya. mungkin bisa cerita sedikit tuh promo AC bagi 5 pendaftar pertama. Iya, iya. Nah, Jadi promo AC ini jadi kan memang ada sudah yang pesan-pesan nih. Iya. Cuman ini promo AC diuntukkan bagi yang pendaftar pertama yang bayar booking fee dan berkasnya di ACC kalau diambil kredit. Artinya sampai deal dia punya rumah, jadi rumahnya kami pasangkan AC. pasangkan AC. Itu bagi 5 pendaftar pertama. Ya. Pendaftar yang sudah Ya, artinya pendaftar yang jadi Sudah rumahnya sah yang- jadi ya, pemilik sah ya. ya. Artinya kan daftar bisa saja dia di tengah jalan Iya. karena Mundur ya? PI checking Iya. misalnya, itu bisa saja batal, bisa Iya. saja. Tapi Berarti- mudah-mudahan lah. Terus nah ini ada grand prize juga nih. Iya, Nah, betul. ini bisa diceritakan Jadi grand prize ini satu unit motor ini promo bulan ini. Jadi yang daftar bulan ini ketika kita memenuhi kuota 20 pendaftar, kita itu berhak mengikuti undian hadiah sepeda motor. Nah, kembali ke grand prize-nya tadi ya. 20 pendaftar pertama atau gimana? Iya, Yang diundi? 20 pendaftar pertama diundi. Diundi. Jadi 20 satu unit motor. Nah, dari 20 itu semuanya nanti ada hadiah-hadiah ya door prize gitulah. Ya, yang menarik pastinya. Ya, yang menarik pastinya. Tapi grand prize yang kita munculkan sini grand prize-nya dulu, artinya Iya. nanti- Hadiah tertinggi. Iya, hadiah tertingginya motor. Menarik sekali ya. Iya, iya. Pengen pengen Iya, eh, tapi nanti punya Mas rumah dapat motor. Iya. betul. Bonusnya. Sudah ada yang dapat AC, ya. ya. Dapat AC dan door prize lainnya mungkin ya. Untuk semua tipe rumah berarti Semua kan? tipe rumah. Semua tipe rumah. Semua tipe rumah. Tapi ya harus menyatakan diri Iya. menyatakan diri sah mengambil rumah di Iya. sini Iya, sepertinya betul. ya kan. Heeh. Nggak cuma daftar langsung minta nomor undian habis itu hilang nggak ada kabar. Kalau Ya. pekerjaan dari proyek ini sendiri sudah berapa persen, Mas? Jadi memang ini kita baru buka lahannya itu memang kita mulai masuk bulan ini memang masih proses pematangan lahan. Pematangan. Lahan. Jadi target kita sih bulan ini sudah masuk proses konstruksi juga karena memang sudah ada konsumen yang mendaftar. Jadi supaya ada progres juga di lapangan itu rencananya memang bulan ini. Bulan ini, mulai Jadi pengerjaan. sampai tahun 2020 ini rencana kita target kita sih selesai satu blok. Satu blok. Ya, satu blok. Dalam satu blok itu berapa rumah Mas? Ada 20 unit. 20 unit Ya, ya. 20 Ada unit. berapa blok mungkin nanti? Ada 4 blok. Rencana. Ada 4 blok ya. untuk tahap pertama ini ada 4 blok. Berarti sekitar 80 unit ya. Ya, kurang lebih. Nah, untuk fasilitas lainnya mungkin Mas, masjid mungkin atau musola? Ya, masjid atau- sudah ada di dalam kompleksnya. Cuman sementara membangun juga ada perencanaan masjid fasilitasnya. Jadi masjid, kemudian taman, kemudian pusat kesenian nanti itu dalam satu kompleks. Satu kompleks. Ya. Nah, sekarang kan dalam konteks lagi pematangan lahan nih. Iya. Dan direncanakan pembangunan secepatnya mungkin ya. Iya. Apa ndak gimana ya rentan gitu kalau Apa itu? pematangan lahan agak terlalu cepat dengan Oh, pembangunan. jadi pematangan lahan ini kan kita sebenarnya sudah ada sedikit. Oh, sudah ada Sudah ada sedikit, cuman kan perlu ditambah lagi gitu. Iya. Jadi karena kita mau kerja langsung satu blok gitu. Jadi satu blok itu, cuman untuk pematangan lahannya sih memang itu kan butuh waktu nanti. Nanti sambil berjalan pematangan lahan, sambil berjalan konstruksi juga. Iya, dan minat dari masyarakat Kalimantan Utara sendiri bagaimana? Apa sudah ada yang mendaftar atau? Sudah. Jadi sudah ada mendaftar itu ada sekitar 10 sampai 15 orang yang sudah menyatakan minat gitu. Artinya tinggal proses tanda jadinya itu nanti. Ya, jadi buat ibal-ibal juga kalau tertarik ya. tertarik Ya. karena memang
bisnis perumahan di Kalimantan Utara sendiri sangat diminati. Betul. Khususnya karena berebutan juga kadang orang-orang lagi rame ya masalah. Jadi memang kompetitor kita di sini kan juga banyak, mau baik dari perumahan yang subsidi sama perumahan yang komersil kan. Nah, cuman saya pikir lokasi kita sangat menjual, jadi insya Allah bisa bersaing lah sama kompetitor. Nah, kalau berbicara tadi dengan harga ya 250-an ya. Kalau untuk nyicil tuh agunan pertama atau apa ya? Cicilan pertama mungkin. Berapa jumlahnya, Mas? Maksudnya DP-nya? DP-nya. Oh ya, DP-nya. Jadi DP kita 10-50%. Jadi sebenarnya DP ini kan konsumen juga berhak menentukan, cuman kalau biasanya kalau DP itu ditentukan juga dari kemampuan bayar angsuran. Itu biasanya diperhitungkan oleh pihak ketiga pembayaran. Nah, di sini kan bank biasanya. Penyedia berarti bank ya. Iya, nah itu biasa ditentukan tergantung kemampuan bayar konsumennya. Jadi misalnya angsurannya si calon konsumen, misalnya Mas Reki kan kemampuan bayarnya misalnya 2 juta misalnya. 2 juta per bulan gitu. 2 juta per bulan. Nah, sementara kalau DP-nya 10%, cicilannya harus 3 juta misalnya. Nah, otomatis DP-nya harus dinaikkan. Gitu. Nah, cuman kita kasih kemudahan, DP-nya ini bisa dicicil lagi. Bisa dicicil. Nah, kemudian kita juga ada 3 metode pembayaran. Jadi 1 dicicil, cash keras sama cash bertahap. Cash bertahap mungkin bisa jadi solusi. Mungkin bisa cerita sedikit tentang cash bertahap itu seperti apa? Cash bertahap kita di sini kasih jangka waktu maksimal itu 2 tahun, karena kan kita tidak melalui perbankan. Nah, jadi cash bertahap disepakat nanti calon konsumen membuat kesepakatan sama kami bahwa pembayarannya bisa 3 kali, bisa 4 kali, ataupun bisa 6 kali. Pokoknya dalam jangka 2 tahun itu harus habis gitu. Harus habis pembayarannya. Sudah ada waktu yang ditentukan ya 2 tahun ya. Kalau yang cicilan sih tergantung kesanggupan ya, dari tanggungan yang biasa pembeli nanti. Minimal 10 tahun biasanya. Minimal 10 sampai 20 tahun biasanya. Ya, kalau persyaratan sendiri Mas apa nih yang harus disiapkan untuk konsumen bila ingin mengambil? Ya, kalau tadi itu 3 metode pembayaran. Kalau cash keras ya siapkan uang sama KTP. Uang pasti jelas sudah itu ya. Ya, betul. Kemudian kalau cash bertahap itu ada dokumen yang kita harus sepakati dan ditandatangani, kemudian uang pembayaran pertama. Kemudian yang agak banyak persyaratannya itu kalau kita mau ambil kredit ya kan. Nah, itu ya persyaratan pada umumnya ambil kredit kayak KTP suami istri kalau sudah berkeluarga, KK, buku nikah, kemudian pas foto, kemudian slip gaji sama apa namanya rekomendasi dari atasan. Kalau ASN. Kalau ASN. Ya. Kalau yang masyarakat biasa nih. Masyarakat biasa kalau misalnya swasta dia harus punya kopi rekening koran. ASN juga nih kopi rekening koran tambah SIUP. Sama SIUP. Sama NPWP juga. NPWP juga ada. Kalau ASN ya. Kalau ASN. Kalau ASN sama swasta juga NPWP, KTP NPWP. Kayaknya di mana-mana sekarang KTP NPWP wajib. Wajib. Iya, wajib. Dan untuk masing-masing tipe itu berapa cicilan itu, Mas? Masing-masing tipe, misalnya tipe 36 nih, kalau yang termurah itu 1.100.000 itu untuk range 20 tahun, tenor 20 tahun. Itu di yang tipe 36, kemudian tipe 45 itu sekitar 1.500.000. Tipe 60 sekitar 2 juta. Seperti itu. Ya. Nah, kita kan terlalu jauh nih. Ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi, mungkin bisa dijelaskan kantornya di mana. Nanti orang tahu. Iya, betul. Ini Ya, nih cerita harga tenda ke kantor. Betul, kantornya di mana? Dihubungi kemana? Ya kan? Betul. Jadi kita sudah siapkan kantor pemasaran itu di kantor PT Benuanta Kaltara Jaya di Jalan Diponegoro nomor 1, Tanjung Selor Hulu. Diponegoro ya. Nomor 1 ya. Di gampangnya sih biasa orang nanya tuh di dekat bundaran, sudut jalan.
bundaran Jalan Ciditiro itu. Ciditiro. Iya, itu. Dan kalau untuk kontak person sendiri? Kontak person di situ saya bisa sebutkan ini. Iya, boleh. Di 0853 4971 7219. Itu juga bisa kontak melalui WhatsApp. Kemudian ada juga nomor 0822 51 626 469. Berarti bukan hanya bisa ditelepon tapi bisa di WhatsApp juga. Bisa di WhatsApp. Mungkin mau tanya-tanya dulu atau gimana. Nah, kalau media sosial ada tempat promosi mungkin, Mas? Ada aku lupa. Kita ada di Instagram di Benuanta Property. Benuanta Property. Benuanta Property. @Benuanta Property ya. Ya, ibal-ibal kalau mau kepoin bisa langsung ke IG-nya ya. @Benuanta Property. IG dan Facebook. IG dan Facebook. Nama sama ya. Nama sama Benuanta Property. Dan kalau untuk kontak person saya ulangi ada 0853 4971 7219 dan 0822 5162 6469. Itu. Bagaimana bisa ada rencana membangun Presiden ini sendiri? Oh, jadi memang kan apakah sebenarnya awalnya cuma menyediakan bahan, kenapa kok sekarang menyediakan rumah sama bahan lengkap properti. Sudah jadi berarti ya, propertinya ya? Iya, jadi jadi sebenarnya target rencana awal kan memang sudah dari awal itu pembentukan. Iya, pembentukan itu direksi yang terpilih ini bergeraknya di bidang konstruksi dan properti. Nah, untuk di kemudian menyediakan semua itu berjalan waktu rantai pasok konstruksi ini. Jadi saya di bidang properti. Jadi kita cuma tidak menyediakan perumahan, jadi kita juga menyediakan bahan batu gunung, kemudian tanah timbunan, pasir sama sirtu. Itu lahannya sudah ada, sisa pengelolaannya mungkin insya Allah tahun ini juga bisa dimulai. Jadi di bidang properti kita sudah kuasai beberapa lahan-lahan properti karena properti ini banyak jenisnya. Salah satunya perumahan dan lahan-lahan yang lain. Jadi lahan-lahan yang lain ini kita ada lahan batu, lahan sirtu, kemudian lahan tanah timbunan. Itu insya Allah pengelolaannya berjalan di tahun ini. Dan itu semua kita sudah kuasai, artinya sudah milik BUMD. Ya. Kalau dari proses akad sampai memiliki rumah itu estimasi waktunya berapa lama? Jadi dari pembayaran pertama, misalnya calon konsumen nih bayar uang tanda jadi, karena kita ada uang tanda jadi, artinya tanda keseriusan calon konsumen. Biaya tanda jadi itu senilai 1 juta rupiah, biaya tanda jadi. Kemudian dari pembayaran 14 hari kita kasih waktu untuk siapkan dokumen kalau diambil KPR. Saya pikir kalau ambil cash kredit, cash bertahap sama cash keras kan simple aja urusannya. Kalau ini yang kredit aja. Yang dari pembayaran booking fee itu 2 minggu pengurusan dokumennya. Kemudian DP pertama, misalnya DP-nya mau dicicil, DP pertama itu sudah kita mulai action di lapangan dari pembayaran DP pertama tadi. Artinya dari booking fee, ACC di bank 14 hari, dokumennya lengkap, ACC bank, pembayaran DP pertama itu 3 sampai 6 bulan pembangunannya. 3 sampai 6 artinya bulan. Sudah bisa ditempati rumahnya. Gitu. Ya, dari jangka waktu itulah DP-nya bisa dicicil juga. Dari batas waktu yang ditentukan mungkin ya. Dari pembayaran pertama sampai rumah jadi boleh dicicil DP-nya. Ya, sebagai ibu kota provinsi nih Mas, yang baru nih. Bagaimana menurut Mas sendiri tentang perkembangan perumahan yang ada di Kalimantan Utara sendiri? Jadi memang saya sebelum di BUMD saya sudah main perumahan. Di tahun 2018 itu saya sudah main perumahan. Kalau tidak salah di sini mulainya itu saya kurang, karena memang saya juga baru di sini, baru 2017. Kalau tidak salah di sini mulai berkembang itu di 2016 orang main di perumahan itu kan. Jadi memang sangat prospek karena ini kan provinsi termuda, artinya SDM untuk di pemerintahan itu sangat membutuhkan tambahan tenaga. Otomatis orang-orang dari luar berdatangan ke sini.
baik itu yang mau berkarir di pemerintahan ataupun di swasta. Karena ini kan provinsi baru membuka peluang baru. Jadi dari daerah-daerah lain mungkin melihat perkembangan provinsi baru ini sangat pesat, apalagi didukung dengan pemerintahan yang memudahkan investasi kayak provinsi Kaltara ini kan. Itu buktinya saja bendungan sekarang kalau tidak salah di bulan Oktober sudah mulai kalau tidak salah, itu kan termasuk proyek strategi nasional. Kemudian ada KIPI juga, itu kan proyek-proyek yang menarik animo masyarakat mau di bidang wira swasta maupun di bidang pemerintahan. Gitu. Artinya pemerintah pusat otomatis ingin membangun juga kantor-kantor yang di instansi vertikal itu, kemudian kantor-kantor dari daerah sendiri. Saya tahu kantor pemerintah provinsi ini masih banyak yang kontrak juga. Jadi itu sangat prospek lah. Artinya di bidang perumahan otomatis kalau orang berdatangan ke sini walaupun bisa ngontrak, otomatis kedepannya akan butuh rumah tempat tinggal gitu. Jadi sangat-sangat prospek. Nah, harapan kita itu Benuanta Kaltara Jaya ini menjadi leading sektor di bidang properti. Artinya memang developer di sini kan sudah banyak juga. Cuman kita sebagai BUMD ingin menghadirkan yang terbaik lah. Artinya bisa jadi panutan lah untuk pengembang-pengembang lain. Itu harapan kita, walaupun kita ini masih seumur jagung lah istilahnya, masih baru juga. Cuman kita insya Allah kami optimis. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi tentang Benuanta Sabanar Peace Residence nih yang belum tersampaikan? Ajakan ke masyarakat mungkin supaya tertarik. Ya, ajakan. Jadi ini kan teman-teman bagi yang belum punya rumah, ingin punya rumah, secepatnya lah punya rumah. Siapa sih yang tidak mau punya rumah? Itu tolak ukur kesuksesan orang juga kan. Berapa punya rumah. Selain rumah juga ini jadi, maksudnya selain tempat tinggal, ini juga jadi lahan investasi buat kaum milenial mungkin, ataupun pengusaha-pengusaha kelas kakap, karena ini lokasinya sangat strategis di pusat kota. Untuk sekarang mungkin bisa sampai masih 5-15 tahun ke depan masih di sini. Karena saya tahu kan memang arah pengembangan kota kan di Kota Baru Mandiri. Nah itu nanti dari BUMD sendiri sih komitmen dengan pemerintah provinsi bahwa akan membangun di situ juga nantinya. Di daerah situ juga. Daerah situ. Tapi untuk sementara saya pikir 5-20 tahun masih di sini pusat pemerintahan. Buktinya tuh di sebelah terbangun. Masih terbangun. Dan mungkin harapannya nih ya, harapan untuk masyarakat Kalimantan Utara sendiri. Jadi itu tadi saya bilang mudah-mudahan untuk masyarakat Kalimantan Utara ini, karena data di BPS itu kebutuhan rumah dan yang belum punya rumah itu, maksudnya ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah itu sangat timpang. Sangat timpang. Jadi mudah-mudahan kami sebagai pengembang bisa menyediakan itu bagi masyarakat Kalimantan Utara itu. Ya itu bisa sambil minum Mas. Minum lagi. Minum ya. Iya. Ngomong panjang. Enak ini. Itu Kini Cheese berada di Jalan Durian. Depan kantor dinas perhubungan yang ada box warna pink. Bali-balan pengen cobain banyak varian rasa pastinya. Ini rasa apa ini? Enak. Salah satunya itu Thai green tea. Green tea. Bagaimana rasanya Mas? Mantap ya? Mantap juga. Nah mungkin sebagai penutup ya, apa kita tutup? Kalau mau ditambahkan mungkin Mas, ada yang belum tersampaikan? Jadi saya tahu karena kita juga survei masyarakat, banyak nih orang yang mau ambil rumah, orang sudah panjar tapi rumahnya tidak jadi-jadi. Jadi insya Allah kalau di kami, karena kami perusahaan plat merah, insya Allah semuanya aman.
Artinya ada pembayaran, kita kasih bukti, ada berkas-berkas yang ditandatangani, insya Allah rumahnya jadi. Kalau enggak jadi ya kita laporkan saja. Karena ini perusahaan plat merah, artinya kita sangat menjaga kepercayaan konsumen tadi. Kita sangat menjaga. Iya betul sekali. Karena biarpun plat merah pernah kejadian juga sih. Itu dia. Insya Allah di makanya Benuanta Kaltara Jaya di Benuanta Sabanar Peace Residence ini tidak akan terjadi lah seperti itu. Apalagi Benuanta Sabanar Peace Residence ini perumahan pertama. Kita rencana kalau di bidang properti Benuanta Kaltara Jaya itu di tahun pertama itu kan kita ada bikin program untuk rencana pendek sama rencana jangka panjangnya. Jadi rencana jangka panjang itu kita menyediakan kawasan perumahan. Ini salah satunya. Insya Allah akan buka lagi perumahan-perumahan yang lain tergantung dari minat dan situasi kondisi pasar. Kemudian di tahun berikutnya kita juga akan menghadirkan kawasan bisnis, kawasan industri, kemudian kawasan pariwisata rekreasi. Artinya konsepnya kita punya rumah, punya hunian, butuh pekerjaan misalnya. Walaupun orang datang ke sini pasti sudah ngincar pekerjaan nih. Nah, kita bangun kawasan bisnisnya, orang beraktivitas di situ. Kemudian kawasan industrinya nanti, mungkin di area KIPI itu kan sudah menjadi sentral industrinya nanti di situ. Kita kemungkinan ada lahan di situ. Jadi untuk informasi juga kita sudah ada tabungan lahan sekitar 20 hektar lebih, itu tersebar di berbagai lokasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi 1 tahun ini kita mungkin akan kejar bank lahan, artinya cadangan lahan untuk kita berusaha nantinya. Itu tadi untuk membangun kawasan industri, kawasan bisnis, kemudian kawasan rekreasi. Nah, setelah penat bekerja itu tadi di kawasan bisnis dan industri, kawasan rekreasi. Nah, itu yang kita mau tujuannya ke situ. Khususnya membantu Kalimantan Utara biar berkembang pesat dan bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Jadi itu nanti semua berkesinambungan. Berdampak dan berkesinambungan tentunya. Berarti ada kemungkinan PT Benuanta Kaltara Jaya ini melebarkan saya ke kabupaten kota lainnya untuk betul. Jadi kita sudah ada komunikasi untuk lahan berikutnya di Tarakan. Mungkin untuk saat ini di Tanjung Selor sama di Tarakan yang prospek. Di Nunukan kemungkinan kalau perumahan kita belum jangkau dulu. Kita fokus dulu di ibu kota provinsi lah. Karena di sini ibu kotanya. Iya, di sini ibu kotanya. Pelan-pelan tapi bakalan berkembang ke daerah-daerah lainnya. Betul. Kalau Tarakan kan artinya bukan kita mengesampingkan kabupaten lain gitu, cuman untuk saat ini yang perumahan ya di situ karena kan orang banyak datang ke sini. Daya tariknya kan di sini, daya tarik provinsinya itu loh. Kota provinsi betul. Orang banyak berdatangan di sini, buktinya banyak sudah usaha-usaha UMKM banyak buka di sini, kayak gitu. Adanya penerimaan pegawai. Betul, penerimaan pegawai, penerimaan Polda. Polda, apalagi nanti mau Korem. Nah, iya betul ya. Otomatis itu semua berdampak. Semoga dengan ada PT Benuanta Kaltara Jaya dan perumahan Benuanta Sabanar Peace Residence ini bisa membantulah masyarakat Kalimantan Utara mencari hunian. Betul. Saya cerita sedikit, Benuanta Sabanar Peace Residence, peace itu kan damai. Nah, itulah konsep awalnya sehingga kita bangun perumahan yang itu dengan konsep yang damai, artinya keamanan itu terjaga. Betul. Itu tadi konsepnya. Jadi orang merasa punya hunian, kita pengennya nyaman. Kita pengennya aman dan nyaman. Nah, itu yang mau kita ciptakan di perumahan kita, gitu. Walaupun kita memang masih baru, artinya tidak ada perbandingan, belum ada perbandingan lah, nah gitu. Cuman insya Allah karena ini proyek baru, kita harus jaga, harus jaga nama baiknya, gitu. Berarti perumahan yang aman, yang ada di Jalan Sabanar berarti. Kalau kurang lebihnya begitulah. Strategis memang lokasinya, karena dekat dari perkotaan. Di situ ada pusat pendidikan, kampus di situ, sekolah ada dari SD, SMP, SMA, madrasah kan itu kan. Nah, itu dekat semua dari akses jalan utama saja. Dekat. Sudah paling dekat ya. Paling dekat.
Mudah-mudahan lah ya, Mas berdua ambil kan. Iya. Mungkin enggak mau ada indikasi gitu 1-2 unit Endorse ya. Nah itu juga nanti yang bantu pasarkan adalah bisa dicoba. bisa silakan kan, siapa tahu ada kerabat bawakan Mas Huda atau langsung di tenaga pemasaran kami, Mas Huda ini ada nih keluarga saya, bisa ya beli 2 fee marketingnya gitu. Ada tuh tiap unit. Iya. Nah, ibal-ibal semua itu tadi bincang kita dengan Mas Nurul Huda ya dari PT Benuanta Kaltara Jaya, manajer marketing, manajer properti. Manajer properti. Propertinya dari langsung PT Benuanta Kaltara Jaya. Ya, mungkin yang ibal-ibal pengen cari hunian rumah bisa langsung ke PT Benuanta Kaltara Jaya. Bisa tahu ya di Jalan Diponegoro nomor 1 dan atau bisa hubungi ke nomor 0853 4971 7219 atau via WA ke nomor 0822 5162 6469. Iya, bisa langsung IG-nya mungkin sama Facebook-nya ya. Iya, tadi apa IG sama Benuanta Properti. Benuanta Properti. Untuk kepoin dulu mau Iya, yang mau tahu tanya-tanya, yang mau kepoin lokasinya bisa ke sana juga lihat-lihat ya. Sudah ada penimbunan mungkin secara perlahan ya. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang pastinya sangat membantu untuk masyarakat Kalimantan Utara. Terima kasih Mas sudah hadir promosinya. Iya. Saling membantu. Iya. Terima kasih sudah ada di Reka Suara Mas. Jangan kapok kalau nanti diundang lagi. Iya. Seru dapat ini semua. Sekian dari kami berdua Reka Suara. Kita mengingatkan kembali ke ibal-ibal kalau setiap program Reka Suara kalian bisa menitip atau gimana ya untuk produk-produk UMKM yang ingin dibantu dipromosikan bisa hubungi ke email kami humas.kaltaraprof.go.id humas.kaltaraprof .id. Iya. Sekian Reka Suara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.